Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi ini hari juga yang ada pagi ini bergabung dengan kita. Sebelum kita belajar, pagi ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang baru. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan selalu buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Ampuni kami, ampuni salah dosa kami Tuhan, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Ampuni kehidupan kami, biar dari hari ke hari hidup kami boleh dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan buat kami, untuk semangat lagi yang baru Engkau berikan buat kami. Kami sungguh percaya Engkau juga akan berikan kami hikmat, roh pengertian Tuhan Yesus untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau pimpin pelajaran kami saat pagi ini. Biar apa yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya juga Tuhan Yesus, Engkau sudah siapkan hamba-Mu untuk Tuhan Yesus mengutarakan apa yang hamba-Mu sudah baca, dengar Tuhan. Biarlah itu semua hikmat urapan daripada-Mu, biar melalui hamba-Mu Engkau saja yang berkata-kata Tuhan. Dan ini semua boleh memberkati banyak orang, baik kami yang ada saat pagi ini, baik teman-teman kami yang melihat rekaman kami, Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita sudah melewati doktrin Roh Kudus. Pagi hari ini kita mulai bab Roh Kudus dan pengudusan atau doktrin pengudusan. Masuk ke pendahuluan. Pagi hari ini kita akan melihat pendahuluan, definisi pengudusan, dan sejarah doktrin pengudusan. Jadi masih dalam rangkaian pendahuluan. Jumat depan baru kita masuk ke pembahasan Alkitabnya ayat demi ayat. Itulah mengapa saat pagi hari ini dapat dikatakan sangat sedikit sekali ayat-ayat pendukung. Kita mulai. Bukan hanya Allah Roh Kudus yang berkarya dalam menguduskan orang-orang percaya. Pernyataan ini tentu berkaitan dengan judul yang diberikan, Roh Kudus dan pengudusan. Bukan karena Roh Kudus yang disebutkan itu membuat hanya Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya dalam menguduskan kita, tapi Allah Bapa dan Allah Anak pun terlibat dalam proses pengudusan. Namun demikian, kita belajar di doktrin Roh Kudus bahwa Roh Kudus berperan sebagai agen aktif di masa perjanjian baru. Penulis PB sering menggunakan frase Roh Kudus karena mereka menyadari signifikansi Allah Roh Kudus dalam karya pengudusan dunia. Ini yang menjadi pendahuluan, mengingatkan kita sesuai dengan judul bahwa pengudusan itu tanggung jawab Roh Kudus sebagai agen aktif
digunakan 94 kali, termasuk Roh Kekudusan 1 kali di Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian kita lihat bahwa menarik saat memperhatikan penggunaan simbol pengudusan dalam PB sebagai penggenapan dari ritual pengudusan di PL, yaitu menggunakan darah, air, dan api. Darah tentu digenapi dalam PB oleh karya Yesus di salib, kemudian air dan api oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini berkaitan dengan simbol. Kemudian kita lihat sebagai pendahuluan, kita perlu memahami pengudusan bukan hanya sebagai proses di mana kita makin hari makin punya kekudusan ilahi, makin punya moral etika Kristen yang semakin luhur. Bukan hanya itu, tetapi kita mau melihat lewat pembelajaran kita bahwa pengudusan itu bagian yang nggak terpisahkan dari rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Jadi bisa dibedakan namun nggak terpisahkan. Itu yang menjadi penekanan demi penekanan kita akan dapati di dalam buku ini. Dapat dibedakan tetapi nggak terpisahkan antara rancangan keselamatan Allah, khususnya nanti berkaitan erat dengan pembenaran orang percaya, itu bisa dibedakan pembenaran dan pengudusan, tetapi keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Kita masuk dalam definisi. Pengudusan adalah sebuah proses yang Allah gunakan untuk membersihkan dunia dan umatnya, His people. Tujuan akhirnya adalah segalanya, bergerak dan tak bergerak, dibersihkan dari noda dan kenajisan. Demikian sehingga dunia dan umatnya tanpa sedikit pun, setitik pun noda dosa dan kenajisan. Itulah tujuan akhir untuk menuju kondisi di mana dunia dan umatnya tanpa setitik pun noda. Itu merupakan proses pengudusan. Sekali lagi, untuk menuju kepada kondisi di mana dunia dan umatnya sama sekali tanpa setitik pun noda dosa dan kenajisan, Allah mengaplikasikan proses pengudusan. Dan Allah Roh Kudus berperan sebagai agen aktif. Puji Tuhan. Untuk sampai pada tujuan ini, Allah telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan di akhir zaman, at the end of this world, Allah akan membakar segala sesuatu yang tidak dapat ataupun tidak mau dibersihkan. Dosa dan manusia yang nggak mau lepas dari dosa itu akan dibakar. Sehingga dunianya, His people, umatnya itu benar-benar bersih tanpa dosa. Tanpa setitik pun noda dosa dan kenajisan.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dalam masa menuju kondisi di mana tidak ada setitik pun noda dosa dan kenajisan, dalam masa ini, masa kemurahan, masa anugerah, tugas Roh Kudus adalah pertama, menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kedua, membersihkan orang percaya melalui aplikasi darah Kristus di momen kelahiran baru. Kemudian ketiga, membuat nyata di hidup orang percaya legalitas pembenaran ilahi. Secara hukum, secara legal, Allah mengetuk palu kita orang kudus oleh darah Kristus. Kemudian Roh Kudus bertanggung jawab untuk membuat hidup kita sesuai dengan ketuk palunya Allah tadi. Dan itulah kita belajar sebuah proses. Keempat, memampukan orang percaya membantu sesamanya menjalani pengudusan. Inilah peran tugas Roh Kudus. Menyadarkan dunia akan dosa, membersihkan orang percaya melalui aplikasi darah Kristus, membuat nyata di hidup orang percaya legalitas pembenaran ilahi, kemudian memampukan kita membantu sesama jalani pengudusan melalui pengabaran Injil bagi orang-orang khusus yang belum percaya. Kedua, dalam persekutuan kita saling membangun. Dalam ikatan tubuh Kristus kita bisa saling menajamkan. Kemudian kita lihat untuk lebih lagi memahami definisi pengudusan, berikut beberapa definisi dari beberapa teolog ternama. Menurut Armstrong, pengudusan adalah operasi karya kontinu dari Roh Kudus, di mana kecenderungan kudus, disposition, yang ia karuniakan saat lahir baru, itu Roh Kudus pelihara dan perkuat. Kecenderungan kudus, kita tahu bersama, kita terlahir dalam kecenderungan daging. Lahir baru, ada kecenderungan kudus, dianugerahkan kecenderungan kudus dalam hidup kita sebagai manusia baru, dan Roh Kudus secara kontinu terus beroperasi, berkarya dalam hidup kita, karena ia tinggal di hidup kita untuk memelihara kecenderungan tersebut, bahkan memperkuat, sehingga terus dan terus kita meninggalkan hidup yang lama dan menjalani kebenaran ilahi. Kemudian menurut John Murray, pengudusan adalah karya Allah di dalam kita sebagai tindakan berdiamnya, tinggalnya Roh Kudus dan pengarahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya,
berdiam dan Ia berkarya, Ia mengarahkan, Ia memimpin kita. Menurut Louis Berkhof, pengudusan adalah tindakan Roh Kudus yang penuh kasih karunia dan terus-menerus. Kembali kita dapati diulang-ulang dari para teolog ini, continue, terus-menerus, proses yang olehnya Roh Kudus membebaskan orang berdosa yang sudah dibenarkan dari kecemaran dosa, memperbaharui keseluruhan naturnya dalam gambar dan rupa Allah, dan memampukannya melakukan perbuatan baik. Menurut Anthony Hoekema, pengudusan sebagai karya yang penuh anugerah dari Roh Kudus yang melibatkan ada unsur keterlibatan kita orang percaya untuk berpartisipasi dengannya. Roh Kudus melepaskan kita dari pencemaran dosa, memperbaharui keseluruhan natur kita menurut gambar Allah, dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Charles Hodge, pengudusan adalah karya anugerah di mana kita dibaharui secara utuh. Holistik, keseluruhan hidup kita dalam gambar dan rupa Allah, dan dimampukan lebih dan lebih mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Terakhir, menurut Millard Erickson, pengudusan adalah kelanjutan, sekali lagi, terus dan terus dihubungkan dengan kelahiran baru, kelanjutan dari apa yang telah dimulai di kelahiran baru. Ketika hidup yang baru dianugerahkan dan berdiam pada orang percaya. Secara khusus, pengudusan adalah pengaplikasian karya keselamatan Kristus oleh Roh Kudus terhadap orang percaya. Kiranya definisi-definisi yang diberikan oleh para teolog ini lebih lagi melengkapi, memperluas pemahaman kita tentang pengudusan. Kita akan masuk ke bagian yang cukup panjang, yaitu sejarah doktrin pengudusan. Tentu bukan sejarah yang lengkap, yang detail, karena kita hanya membahas secara cepat, membahas secara singkat, tetapi dari pembelajaran sejarah ini kita bisa melihat bahwa masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Dari zaman ke zaman, apa yang diajarkan gereja tentang pengudusan itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita bisa belajar dengan melihat naik turunnya perkembangan pandangan gereja terhadap pengudusan. Saya dapati di buku ini, meski buku ini aliran Pankar, Pentakosta Karismatik, namun buku referensi utama kita ini berusaha untuk objektif. Kita pelajari sama-sama sejarah gereja, dimulai dari gereja mula-mula. Nanti sampai ke masa kekinian. Dari gereja mula-mula sampai masa kekinian, itu terus
dapat kita katakan ada diskusi dan perdebatan. Dua bagian besar dari perdebatan tersebut adalah kubu yang memahami bahwa pengudusan itu adalah buah dari keselamatan. Kubu yang lain lebih melihat pengudusan itu sebagai syarat untuk diselamatkan. Kita lihat sama-sama, puji Tuhan. Dimulai dari gereja mula-mula. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu memberi kesan bahwa gereja mula-mula menantikan, jemaat mula-mula saat itu menantikan kedatangan Kristus sesegera mungkin. Nggak ada terbayang di pikiran mereka akan menunggu 100, 200, apalagi sampai ribuan tahun. Nggak terbayang dalam pikiran mereka. Yang mereka bayangkan ya seumur mereka lah. Ketika Yesus naik ke surga umur 30-40, para jemaat ini mereka harapkan ya umur 80, 90, Yesus sudah datang kembali. Sekali lagi, bagi gereja mula-mula, jemaat mula-mula, hampir-hampir nggak terbayangkan bahwa Yesus akan datang 2000 tahun kemudian. Itu nggak pernah terbayangkan. Karena itulah fokus mereka adalah bagaimana keselamatan itu diterima, dialami oleh sebanyak mungkin orang lewat pemberitaan Injil yang masif, yang intens. Saat fokusnya adalah keselamatan kelahiran baru, itu membuat pengudusan menjadi isu yang dikebelakangkan, terbengkalai. Dan itu menjadi masalah ketika ternyata Tuhan Yesus nggak datang-datang juga. Kiranya di bagian awal ini kita mengerti ini. Karena ini penting banget dalam kita memahami keseluruhan PB, khususnya tulisan-tulisan Paulus. Karena memang kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus tuh nggak terbersit ide-ide untuk nantikan Yesus tuh ribuan tahun kemudian. Enggak. Fokus Paulus adalah sama kurang lebih keselamatan dan pemberitaan Injil. Demikian pula rasul-rasul lainnya. Nah, ketika masalah muncul barulah kita dapati begitu banyak surat Paulus berusaha membereskan dosa demi dosa. Karena tadi sekali lagi, karena terlalu fokus pada keselamatan pemberitaan Injil, masalah pengudusan, apa nih harus orang percaya mengerti, jalani setelah lahir baru, setelah diselamatkan nih apa nih? Mereka hanya mengharapkan sesegera mungkin Yesus datang. Itu menjadi isu dari mayoritas orang Kristen saat itu. Sekali lagi masalah muncul, kemudian saat Yesus ternyata belum juga datang. Beberapa orang menyalahgunakan kebebasan dari Taurat sebagai dalih hidup dalam dosa. Ini satu kubu. Di kubu yang lain, orang-orang Kristen ini melihat, wah, teman-teman gue nih mentang-mentang bebas dari Taurat, hidup
hidup seenaknya, sama persis dengan orang-orang dunia, orang-orang belum percaya. Karena itu, kubu yang satu lagi nganggap Taurat saja solusi yang terbaik. Kembali ke Taurat merupakan solusi yang terbaik. Tentu kita dapati di surat Galatia, bagaimana Paulus berusaha membereskan isu ini. Kita dapat katakan bahwa ini dua ekstrim, kan? Kubu yang seperti kuda lepas dari pingitan, sebebas-bebasnya hidup, mentang-mentang Kristus menggenapi Taurat, sebebas-bebasnya hidup. Kubu yang kedua mengkopi semangat ahli Taurat dan golongan Farisi. Dua kubu yang berseberangan, tetapi secara hakikat mereka sama-sama nggak menghargai dengan semestinya karya pengorbanan Yesus besar. Kita lihat selanjutnya, khususnya lewat surat-surat Paulus. Roh Kudus yang bertanggung jawab terhadap pengudusan, terhadap proses pengudusan, lewat surat-surat Paulus berusaha mengoreksi dua ekstrem ini. Namun tampaknya dalam sejarah gereja, masalah ini, dua kubu ini, khususnya masalah legalisme, semangat kembali ke Taurat, itu nggak dibereskan dengan semestinya. Lewat para rasul, khususnya tentu Rasul Paulus, ajakan kembali ke Taurat dapat dikalahkan. Namun nggak seutuhnya, di mana di satu sisi kekristenan tetap menjangkau seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Namun di sisi lain ternyata Taurat masih begitu mempengaruhi doktrin pengudusan. Ini yang kita belajar dari buku ini berdasarkan tentu studi penulis terhadap sejarah gereja. Gereja gagal memahami pengudusan itu sebagai anugerah. Mereka memandang pengudusan sebagai paduan kompromis antara penafsiran legalistik hukum Musa dengan pengajaran Yesus tentang pengampunan tak terbatas. Jadi pengudusan sebagai anugerah ilahi, kita lihat ketika kita bahas Ordo Salutis, bagaimana kita penerima dari anugerah, itu nggak diajarkan secara serius, secara terus-menerus. Gereja gagal mewariskan pemahaman para rasul, para murid. Sehingga sekali lagi, pengaruh hukum Taurat itu besar benar terhadap doktrin pengudusan di jemaat mula-mula di abad-abad awal. Kecenderungan umat untuk mengandalkan kekuatan sendiri hadap taati hukum Allah. Sekali lagi, kecenderungan umat untuk andalkan kekuatan sendiri dalam menaati hukum Allah enggak disikapi secara serius oleh pimpinan gereja mula-mula. Salah satu bukti pimpinan gereja sangat sedikit menulis tentang doktrin pengudusan. Ignatius dari Antioquia, satu dari segelintir, ia mengajarkan pembaharuan moral oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup seseorang.
dari banyaknya pimpinan gereja saat itu, hanya segelintir yang mengajarkan hal ini. Murid atau cucu murid atau cicit murid dari para rasul itu mengajarkan bahwa keselamatan bergantung pada kombinasi iman dan perbuatan baik. Baptisan itu membersihkan dosa masa lalu sebelum lahir baru. Dibersihkan saat dibaptis, diselam. Namun setelah dibaptis, kita masih berdosa kan? Nah, yang mereka ajarkan saat itu adalah dosa yang kita lakukan setelah baptisan perlu diimbangi dengan pengakuan dosa ataupun perbuatan baik. Bahkan kita tahu bersama dari film-film yang sering kita dapati namanya ritual cambuk diri, mencambuk diri sendiri. Pengakuan dosa dalam kasus tertentu bukan hanya mengaku dosa kepada pendeta atau pastor, tetapi melibatkan tindakan menyiksa diri sendiri. Yang mereka pahami hanya dengan cara itu dosa mereka diampuni. Tanpa perbuatan baik, tanpa menyiksa diri, dosa tetap dalam hidup mereka. Karena itu terjadi setelah baptisan air. Dipengaruhi ajaran dualisme filsafat Plato, gereja berusaha mengatasi masalah dosa dengan cara legalisme, Taurat ini, kemudian sakramentalisme lewat sakramen yang diberikan oleh gereja, kemudian asketisme. Inilah penyiksaan diri, pendisiplinan diri yang udah keblinger. Saya pernah singgung hal ini, hal-hal yang nggak masuk di akal. Jemaat mula-mula lakukan demi dosa yang mereka lakukan itu diampuni. Tentu dengan demikian gereja mengabaikan pengudusan oleh darah Kristus. Agustin percaya, ini salah satu bapak gereja atau pimpinan gereja, pada doktrin kerusakan total manusia, total depravity. Kita sudah belajar. Dan bahwa pengudusan sebagai pemberian hidup ilahi. Kata lainnya adalah deposit esensi ilahi dalam hidup orang percaya saat kelahiran baru. Dan deposit itu tersalur melalui gereja lewat sakramen. Kita dapati pengagungan, pemberhalaan sakramen yang diajarkan oleh Agustin kurang lebih seperti ini. Gambarannya manusia, orang percaya itu seperti botol, kemudian saat lahir baru itu dipenuhi oleh esensi ilahi, hidup ilahi, hidup baru. Nah, ini harus dijaga. Kalau lakukan dosa, ini berkurang nih. Kalau terus dosa nggak dibereskan lewat nyiksa diri, maka akan hilang keselamatan. Saat isi botol habis, hilang keselamatan. Karena itulah dosa setelah dibaptis itu perlu dibereskan. Dan cara pemberesannya adalah penyiksaan diri,
Kemudian itu untuk dosa besar. Kalau dosa kecil cukup lewat sakramen perjamuan suci. Ini yang terjadi, ini membuat gelisah para tokoh reformasi, para tokoh Protestan, kita sebut sekarang Martin Luther sebagai pionir. Mereka, para pastor ini, mereka pun para pastor kan, melihat keadaan yang ada, dosa kecil, cukup dengan minum perjamuan suci yang disediakan gereja. Nggak sembarangan, nggak sembarang kita bisa di rumah berdoa sendiri. Oh no, harus ke gereja, harus terima dari pendeta, dari pastor. Itu dosa kecil beres. Tapi dosa besar, dosa fatal, itu bukan hanya minta ampun ke pastor, mengakui ke pastor, namun juga melibatkan penyiksaan diri. Dengan kondisi yang ada, para tokoh reformasi mengadakan gerakan menolak penekanan pada gereja dan sakramen. Ini kan jadi seperti pemberontakan terhadap gereja. Ke sisi yang benar-benar sebaliknya. Gereja nggak dianggap walaupun pada prakteknya tetap tokoh reformasi menempatkan gereja pada posisinya, namun gerakan ini akan melahirkan gerakan berikutnya yang jika nggak diwaspadai itu akan menghilangkan otoritas gereja. Karena itu penolakan terhadap otoritas gereja dan sakramen itu perlu kita waspadai. Tokoh reformasi cukup seimbang. Saya belajar di sini cukup seimbang dalam menolak pemberhalaan gereja dan sakramen. Kita bilang ayat seperti itu ya. Tokoh reformasi cukup bijak dalam kembali menempatkan gereja pada posisinya, sakramen pada posisinya. Tokoh reformasi mengajarkan bahwa pengudusan adalah karya Roh Kudus yang dinyatakan terutama melalui firman. Sakramen hanyalah sarana sekunder. Para reformator tidak memandang anugerah pengudusan itu sebagai tadi isi botol tadi, yang kemudian perlu manusia usahakan sedemikian rupa supaya nggak sampai kosong botol ini. Nggak seperti itu. Tapi sebagai anugerah yang berkarya terus, berdiam dan berkarya dalam hidup orang percaya. Jadi kalau tadi esensi supranatural itu esensi ilahi seperti barang, reformator berkata ini pribadi, Roh Kudus itu pribadi, pengudusan itu karya pribadi. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini. Kita akan lanjut.
Kegelisahan berikutnya, setelah lahir reformasi, Protestan dan reformasi, kaum Metodis dan Pietis tidak puas dengan nggak bergairahnya kehidupan spiritual orang percaya, tentu khususnya dalam merespons ajakan Paulus untuk mengejar kekudusan. Mereka dapati, kalau kita bisa bayangkan, jemaat ternyata ya saat itu hanya tetap saja andalkan gereja, andalkan pendeta, lewat firman, lewat sakramen mereka dikuduskan. Metodis, Pietis nggak puas dengan itu. Tentu itu berkaitan dengan aliran kita ya. Kita nggak cukup hanya datang gereja, dengar firman tiap minggu. Oh enggak, kita tekankan saat teduh, hari ke hari belajar firman. Nah, kaum Metodis, Pietis menekankan sarana bukan hanya firman dan sakramen, tetapi kasih pengabdian kepada Kristus beriringan dengan gairah mencapai kekudusan, kerja keras menggapai kesempurnaan. Ya, ini tentu dalam pemahaman gereja reform, gereja-gereja Calvinis ini sebagai usaha manusia. Ini udah mulai bicara tentang perbedaan Calvinis dengan Arminius. Kaum Metodis menekankan untuk jalannya pengudusan, kalian harus secara pribadi punya hubungan dengan Kristus, punya hubungan dengan Roh Kudus. Nggak hanya harapkan pendeta khotbah dan pendeta kasih sakramen ke kita, nggak cukup. Lagi kaum Metodis Pietis ini melihat kenyataan saat itu gereja ya seperti itu, mayoritas jemaat ya seperti itu, datang setiap minggu mengharapkan pengudusan terjadi di hidup mereka. Nggak puaslah kaum ini. Merupakan bagian dari kaum Metodis, John Wesley mengajarkan sebelum sampai ke situ, mereka menekankan karya Roh Kudus melalui relasi pribadi dengannya daripada kegiatan rohani yang diadakan oleh institusi gereja, sakramen, Katolik, pemberitaan firman, Lutheran. John Wesley mengajarkan bahwa tanpa gairah rohani, seseorang diselamatkan tetapi enggak dikuduskan. Inilah hasil, ya sekali lagi, di awal kita sudah diperingatkan, tiap doktrin ada kelebihan, ada kekurangan. Kita lihat di sini mulai terjadi yang kita buat kita bingung, diselamatkan tapi nggak dikuduskan. Ini posisinya apa nih? Surga apa neraka nih? John Wesley bilang kalau kalian hanya seminggu sekali ke gereja tanpa ada cinta kepada Tuhan, hanya rutinitas ke gereja sebagai anak yang dilahirkan keluarga Kristen, tiap minggu ke gereja dengan firman, terima sakramen, tetapi kalian nggak cinta secara pribadi Yesus Kristus,
kalian diselamatkan tetapi nggak dikuduskan. Itu berarti John Wesley mengajarkan pembenaran dan pengudusan merupakan dua karunia yang berbeda. Keselamatan dulu, pembenaran dulu, baru pengudusan. John Wesley sebut karya pengudusan ini sebagai kesempurnaan Kristen. John Wesley ajarkan bahwa setelah diselamatkan, kita perlu jalani saat teduh yang disiplin. Karena itu dikatakan metodis kan, metode yang benar-benar diterapkan secara ketat. Tiap hari baca firman, tiap hari saat teduh. Sejak diselamatkan dibaptis, lahir baru. Saat seorang Kristen lakukan itu, maka ada satu titik orang ini capai kesempurnaan Kristen. Tentu kembali oleh Roh Kudus, anugerah. Ini diajarkan oleh John Wesley, sebuah karya roh yang membuat orang ini yang bukan hanya terima pembenaran, terima lahir baru, tetapi terima juga pengudusan. Orang ini udah nggak bisa lagi lakukan dosa secara sengaja. Itulah kesempurnaan Kristen menurut John Wesley. Udah nggak mungkin lagi lakukan dosa secara sengaja. Tidak sengaja masih mungkin, tapi untuk sengaja berbuat dosa itu nggak mungkin. Udah nggak dimungkinkan lagi saat seseorang capai kondisi pengudusan yang tadi lewat proses setelah lahir baru. John Wesley yakin pengudusan sebagai anugerah kedua menyediakan pertumbuhan rohani dan kuasa untuk melayani dunia. Inilah solusi paling tepat bagi gereja. Ini dinyatakan oleh John Wesley. Namun, apakah sudah selesai? Oh, ternyata enggak. Apakah sudah sempurna doktrin pengudusan? Oh, ternyata enggak. Muncul yang namanya gerakan kekudusan, holiness movement. Dalam banyak hal, adopsi semua yang diajarkan oleh John Wesley. Yang mereka tambahkan adalah second blessing tadi, anugerah kedua tadi, pengudusan, kesempurnaan Kristen tadi, itu adalah dalam Alkitab baptisan Roh Kudus. Itu yang diajarkan oleh holiness movement. Saat itu kembali ada perdebatan tentunya. Para pimpinan gereja di pihak yang lain, di luar gerakan kekudusan ini, sepakat. Memang gereja membutuhkan pembaharuan, namun mereka nggak sepakat dengan solusi yang diajukan oleh gerakan ini. Salah satunya Charles Finney menyetujui kehadiran anugerah kedua. Dia second blessing. First itu lahir baru. Second blessing adalah tadi kesempurnaan ilahi, pengudusan, di mana orang Kristen udah nggak bisa lagi berbuat dosa secara sengaja. Itu harus kita pahami dulu ya. Charles Finney juga berkata, ya saya setuju. Ada anugerah kedua. Tetapi anugerah kedua ini udah berbeda nih. Bukan pengudusan, tetapi hanya momen. Baptisan Roh Kudus ini hanya momen memperlengkapi gereja dengan kuasa untuk melayani. Karunia-karunia roh diberikan untuk melayani. Inilah second blessing menurut Charles Finney. Itu udah berbeda dengan John Wesley ya. Ruben Torrey, dipengaruhi oleh Dwight L.
Ellen Moody mengajarkan bahwa pengudusan kembali tolak juga sama Toreh. Pengudusan itu bukan setelah saat teduh disiplin kemudian secara instan Roh Kudus buat kita nggak mampu lagi berbuat dosa. Menurut Ruben Toreh nggak begitu. Itu merupakan proses seumur hidup. Pengudusan proses seumur hidup. Tetapi yang diterima secara instan di second blessing tadi, lagi first blessing adalah lahir baru, second blessing menurut Ruben Toreh adalah mirip dengan cara ini, kuasa untuk melayani. Itulah baptisan Roh Kudus. Penekanan lebih lanjut terhadap karya pengudusan Roh Kudus itu kemudian melahirkan kita ini, gerakan Pentakosta yang mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus anugerah ketiga, third blessing. Satunya adalah keselamatan, dengannya kita dibersihkan dari dosa-dosa masa lalu. Kedua, ngikutin John Wesley, kesempurnaan terjadi di proses atau di momen pengudusan. Tiga, baptisan roh. Jadi di masa dimana second blessing itu pengudusan dan perlengkapan untuk melayani sekarang dipisah oleh aliran kita. Tiga, baptisan roh di mana seorang percaya menerima kuasa untuk melayani. Kita mendekati bagian-bagian akhir pagi hari ini. Pengajaran ini kemudian menempatkan aliran Pentakosta sebagai golongan elit. Denominasi lain sebagai orang-orang Kristen berstatus rohani lebih rendah. Kita kembali teringat pada khotbah minggu kemarin, jadilah pemisahan penggolongan. Pengajaran ini pada akhirnya bersifat kontraproduktif. Semangat untuk dikuduskan itu menjadi hilang arah. Perkembangan doktrin pengudusan hilang arah, efek sampingnya perpecahan gereja semakin banyak terjadi bahkan di kalangan Pentakosta. Belajar dari sejarah, maka sesungguhnya di masa kini perlu pembaharuan terhadap penekanan pada doktrin pengudusan khususnya di kalangan Pentakosta. Mengapa? Pertama, karena sedikit golongan Pentakosta, kaum Pentakosta menyadari perlunya pembaruan rohani. Mereka merasa sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu yang membuat mereka, saya nggak butuh pembaruan kok. Padahal hidup mereka secara rohani, pelayanan mereka jauh dari standar Alkitab. Kalau kita bisa evaluasi, saya percaya inilah salah satu faktor utama mengapa semangat menekankan pengudusan oleh roh itu kehilangan momentum. Karena didapati tadi kaum elit tadi yang mengajarkan 3 blessing. Ini orang-orang Kristen lain tuh nggak terima 3, cuma 1 blessing doang lahir baru. Orang Pentakosta terima 3 blessing, bukan berganda lagi. 3. Kaum elit ini ternyata hidupnya nggak tunjukkan sebagai orang Kristen, miskin buah roh. Elit lah kekudusan, ternyata miskin buah roh. Pelayanan nggak berdampak. Coba kita yakini inilah salah satu penyebab orang jadi malas belajar pengudusan. Buku ini ingatkan kita nggak bisa seperti itu. Kalau benar kita ingin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mari kembali. Tetapi dengan sikap yang benar, jangan sampai kita menggolong-golongkan, mengadakan pemisahan,
menjadi kaum elit itu semangat yang salah, tetapi semangat mengejar kekudusan jangan sampai hilang dalam gereja, khususnya di kalangan Pentakosta. Ini yang buku kita ini ingin sadarkan kepada kita, ingin wariskan kepada kita. Kedua, karena penekanan berlebih kaum Pentakosta terhadap baptisan roh dan karunia roh itu menghasilkan kurangnya penekanan terhadap karya roh lainnya, termasuk pengudusan. Karena itulah perlu digalakkan lagi penekanan pengudusan. Ayo, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Saat ditanya yang paling ideal mana, kita sama-sama belajar nih. Yang masih panjang di doktrin pengudusan ini. Sama-sama kita renungkan. Kita bisa milih mungkin. Oh, saya lebih cocok ke Ruben Torrey. Saya lebih cocok ke Charles Finney. Saya lebih cocok ke John Wesley. Ayo kita diskusi. Alasannya apa? Jangan merasa paling benar. Jangan merasa langsung kamu Kristen kelas bawah, saya Kristen elit. Kita nggak mau ulangi seperti itu. Itu sejarah yang kelam tentunya. Ketiga, karena populernya aliran Pentakosta menyebabkan penerimaan dari kalangan yang lebih luas. Kompromi pun terjadi, mengakibatkan pudarnya batas tradisional antara gereja dan dunia. Dulu di zaman John Wesley jelas benar, ini orang Kristen, ini orang dunia. Zaman sekarang bahkan di aliran kita, orang dunia, orang gereja membeti cara hidupnya, tontonannya, cara makan, konsumsi makanan, bagaimana menggunakan uang, beda tipis. Karena itulah buku ini mengajak, ayo sadar, ayo sama-sama kejar kekudusan, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan lebih mengandalkan Roh Kudus, karena beliaulah agen aktif yang bertanggung jawab mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Terakhir pagi hari ini, keempat, mengapa perlu pembaharuan terhadap doktrin pengudusan adalah karena ada ketakutan untuk mengulangi kesalahan yang sama terkait pesan golongan elit, maka itu membuat nggak sedikit kaum Pentakosta memilih untuk berhenti melakukan penekanan terhadap karya pengudusan Roh Kudus. Takut merasa seperti orang aneh kurang lebih ya, serba kudus, sehingga ya udah sama aja dengan gereja-gereja lain, sama aja dengan pada akhirnya orang-orang di luar kekristenan. Kiranya pembelajaran kita lebih lagi memperlengkapi kita tentang konsep kekudusan, tentang konsep atau proses pengudusan oleh Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan. Mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Udah jelas Karini, makasih. Oh iya, makasih. Niar bisa bantu berdoa atau? Iya Kak, Oke. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini kami boleh diingatkan lagi ya Tuhan Yesus atas karya-Mu yang mulia yang mengkuduskan kami ya Bapa. Dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kami bukan hanya dipilih, dibenarkan, diselamatkan, tapi kami boleh ya Tuhan Yesus semakin hari terus menerima karya Roh-Mu untuk terus menguduskan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mungkin dalam beberapa hal Tuhan Yesus pengkudusan itu sendiri sakit bagi daging kami ya Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, dan kami percaya setiap proses yang harus kami alami, agar kami boleh kudus, berlayak di hadapan-Mu Tuhan, boleh terus ya Tuhan Yesus membawa kebaikan, ya Tuhan Yesus, kemuliaan ya Tuhan Yesus, bagi kehidupan kami yang kekal ya Bapa.
Terus ya Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk boleh bertekun ya Tuhan dalam setiap proses hidup kami ya Bapa. Kami juga boleh Tuhan Yesus boleh setia dalam menanti ya Tuhan Yesus kedatangan-Mu Tuhan. Kami tidak lemah ya Tuhan dalam penantian kami, dalam setiap proses kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap eh, jemaat-jemaat ya Tuhan dalam persekutuan doa Injil. Kami mau Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus juga terus bekerja dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan Yesus semakin hari dibenarkan ya Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan Yesus serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati Bung Semi dan setiap pengajaran yang boleh jadi boleh kami dengar ya Tuhan Yesus. Banyak kali ya Tuhan Yesus masa-masa up and down ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus, bahwasanya Engkau telah mengerjakan perbuatan baik dalam pelayanan Bung Semi dan Kak Rini. Tuhan juga ya Tuhan Yesus yang membantu ya Tuhan Yesus dalam menyelesaikan semuanya ya Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan sukacita kekuatan dari Tuhan Allah dari surgawi ya Tuhan Yesus menyertai kami di pagi hari ini dan seterusnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Nia. Terima kasih Selamat Tuhan. aktivitas.